Saudara-saudari terkasih, dengan sukacita dan penuh syukur kita berkumpul hari ini di sini sebagai saudara seiman untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur karena kita telah memiliki gereja yang baru. Kita bersyukur atas penyertaan dan bantuan Allah sebelum dan selama proses pembangunan. Semoga gereja ini menjadi sarana persatuan, tempat bagi semua orang, tempat penyegaran dan pemberdayaan hidup umat Allah, dan menjadi bukti nyata terwujudnya kerajaan Allah di tengah kita. Bersama Uskup Kuskupan Sintang, Monsinyur Samuel Oton Sidin, OFM Cup, dan para imam, marilah kita mengikuti perayaan pendedikasian gereja dan konsekrasi altar gereja Paroki Santo Antonius dari Padua Mendalam ini dengan penuh hikmat. Yang Mulia Uskup Kuskupan Sintang, Monsinyur Samuel Oton Sidin, OFM Kapusin, para imam dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersukacita karena gereja yang kita bangun selama 5 tahun ini, di sini dan saat ini, akan kita dedikasikan sebagai gereja pusat paroki dengan nama pelindung Santo Antonius dari Padua, dan altarnya akan kita konsekrasikan dalam perayaan Ekaristi Suci ini. Yang Mulia Monsinyur Samuel Oton Sidin, atas nama seluruh umat paroki Santo Antonius dari Padua Mendalam, kami mohon dengan penuh hormat untuk berkenan memohonkan berkat Allah bagi gereja baru ini yang akan menjadi gereja pusat paroki Mendalam Keuskupan Sintang. Dengan penuh sukacita dan rendah hati, kami mau mempersembahkan gereja ini kepada Tuhan, supaya gereja ini menjadi sarana persatuan dan pertumbuhan iman, serta berbuah dalam pelayanan nyata. Semoga persaudaraan kaum beriman yang lahir dari baptis yang satu dan sama, serta diperkuat dalam satu meja persamuan Tuhan, menjadi satu kenisah Roh Kudus,
setiap kali berhimpun mengelilingi altar gereja ini. Saudara-saudari terkasih, dengan senang hati marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas selesainya pembangunan gereja Santo Antonius dari Padua mendalam ini. Semoga Allah berkenan memberkati dan menguduskan gereja ini. Maka Allah berkatilah dan kuduskanlah air ini, air yang akan kami percikan ke atas umat-Mu dan ke seluruh gereja ini. Maka kami mohon Allah Bapa, berkatilah pintu-pintu gereja ini. Semoga umat beriman yang masuk melalui pintu-pintu ini boleh menghadap Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan bersatu dengan Roh Kudus. Pada hari pertama bulan yang ketujuh, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Saudara-saudara, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hatimu diperkuat dengan kasih karunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat,
Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang beriman, kita percaya, kita tahu bahwa gereja yang telah dikuduskan, yang telah diberkati, dikonsekrasikan, didedikasikan, merupakan tempat suci di mana orang-orang beriman menyembah Allah dan bersekutu dengan saudara-saudarinya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan yang mereka abdi. Bagi orang-orang beriman, Allah adalah satu-satunya yang pantas disembah di atas segala sesuatu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap gedung gereja yang telah dikonsekrasikan atau dikuduskan, didedikasikan menjadi tempat suci yang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang pantas. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya gedung gereja melambangkan gereja yang hidup sebagai persekutuan. Maka karena itu menjadi juga lambang sakramen keselamatan, yakni sebagai sarana dan tanda keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari, lalu bagaimana kita, orang-orang beriman ini? Sebagai orang-orang beriman, kita dipanggil terus-menerus memelihara sakralitas, kekudusan, kesucian gereja sebagai ungkapan hormat dan bakti kepada Allah dan kasih kepada sesama dalam komunitas gereja ini dan kasih kepada umat manusia pada umumnya. Maka mari kita memelihara, menghormati, mencintai gereja, baik sebagai komunitas orang beriman maupun sebagai gedung di mana kita berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan, berbagi hidup, menimba kekuatan untuk seterusnya keluar mewartakan sabda Tuhan demi keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati.
kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, para malaikat Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santa Teresia dari Avila, Santo Antonius dari Padua, Santo Louis Marie de Montfort, para kudus Allah, Tuhan yang Maha Rahim, Santo Antonius dari Padua dan para kudus Allah telah dimahkotai pada kaki altar Allah. Doakanlah kami selalu kepada Yesus Kristus. Terang Kristus telah menyinari meja altar ini, dan di atas altar inilah perjamuan Tuhan akan senantiasa kita rayakan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Rabu, tanggal 19 bulan Oktober, tahun Tuhan kita Yesus Kristus yang ke-2022, saya, Uskup Sintang, melalui perayaan Ekaristi Maha Kudus yang meriah, telah mendedikasikan Gereja Santo Antonius dari Padua Mendalam dan mengkonsekrasikan altarnya. Maka, pertama, gereja ini dan sarana-sarana rohani di dalamnya telah menjadi tempat dan barang suci yang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang pantas. Kedua, gereja ini harus dipakai sebagai sarana doa dan ibadat serta kegiatan liturgis lainnya. Ketiga, gereja ini dilarang dipakai untuk kegiatan profan dan hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai, ajaran, dan moral Katolik. Keempat, gereja ini harus menjadi sarana penumbuh iman dan kasih, penguat persaudaraan, penyubur kekudusan, peneguh pelayanan, serta pendorong pewartaan dan kesaksian. Oleh karena itu, gereja ini sudah dapat dipakai untuk ibadat ilahi dan kegiatan rohani lainnya. Selamat. Mari mengungkapkan sukacita kita dengan bertepuk tangan.
bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Lihatlah anak domba Allah, pelihara Dia yang menghapus dosa dunia. Bahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
kebersihan gereja dan konsekrasi altar paroki Santo Antonius dari Padua Mendalam sudah selesai. Saya Pastor Leonardo Stardi SMM, Pastor Paroki Santo Antonius dari Padua Mendalam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa di awal saya ditempatkan sebagai pastor paroki di tempat ini, di paroki ini, saya sungguh merasa bahwa saya tidak mampu, betul. Apalagi ini adalah membangun umat dan sekaligus sedang membangun gereja saat itu. Dan saya merefleksikan secara pribadi bahwa pembangunan gereja yang memakan waktu cukup banyak dengan kemudian kapasitas atau kemampuan saya sebagai seorang pastor paroki, saya merasa sungguh-sungguh itu di luar kemampuan dan kapasitas saya. Sehingga saya melihat bahwa campur tangan Tuhan itu sangat luar biasa selama saya melaksanakan karya pembangunan gereja di sini bersama dengan panitia dan juga DPP serta seluruh umat. Saya sungguh merasakan bahwa banyak tangan yang sungguh-sungguh mau menolong kami, donatur baik yang kecil maupun yang besar, itu sungguh-sungguh kami rasakan secara pribadi maupun sebagai panitia dalam pembangunan gereja ini. Karena itu pada kesempatan ini saya sungguh-sungguh merasa bersyukur dan berterima kasih karena gereja ini boleh diberkati bersama dengan 2 orang uskup dan juga kehadiran para imam dan juga tentunya umat dan tamu undangan yang hadir untuk mendukung kami semua. Harapan saya sebagai pastor paroki untuk ke depan bahwa kiranya gereja yang megah berada di tengah kampung ini sungguh-sungguh juga mencerminkan kemegahan dan semangat iman dari umat yang ada di sini, terutama yang ada di wilayah Paroki Santo Antonius Padua Mendalam. Sebab apalah artinya mempunyai gereja yang besar, bangunan kokoh dengan biaya yang sudah cukup banyak, kalau gereja itu tidak memiliki umat yang punya kesetiaan, ketekunan untuk membangun kehidupan bersama sebagai satu komunitas dalam gereja paroki juga di dalam keuskupan Sintang ini. Karena itu sekali lagi harapannya agar gereja yang baru ini sungguh-sungguh bisa mencerminkan hidup iman umat ke depan dan sekaligus juga membantu umat untuk semakin bertumbuh dalam penghayatan hidup mereka sebagai satu komunitas Kristiani.